Haleluya. Apakah sulit untuk datang ke ibadah hari Rabu? Apa kamu lelah? Apa kamu khawatir? Saya berpikir untuk cara yang berbeda untuk mulai ibadah hari Rabu. Sejujurnya ibadah hari Rabu bagi kita rasanya hari ini, setidaknya hari ini untuk saya, rasanya seperti menghabiskan waktu seluruh hari yang panas di Singapura, keringatan sepanjang hari dan pada akhirnya datang ke rumah untuk mandi. Hanya 3 hari sejak hari Tuhan, tapi secara rohani saya berdoa sehingga ibadah hari Rabu ini semua orang yang ada di sini itu seperti air mandi yang sangat menyegarkan secara rohani ya. Seperti menahan nafas di air tapi pada akhirnya bernafas secara rohani ya. Jadi saya berdoa kesegaran itu secara rohani ya bisa datang padamu pada ibadah hari ini. Amin. Mari kita sambut satu dengan lainnya. Temukan seseorang yang tidak datang bersama dengan kamu, yang bukan anggota keluargamu. Jangan berkata hai, tapi katakan selamat datang. Lalu katakan, kamu akan mengatakan satu hal lagi. Saya akan berdoa untuk kamu. Jangan berbohong ya. Jadi hari ini, setelah ibadah, kita akan memiliki waktu untuk puji-pujian dan berdoa. Pada saat itu, tolong kamu doakan untuk orang-orang yang kamu janjikan kalau kamu akan doakan. Kamu tidak tahu apa yang dilalui orang itu. Tapi doakan untuk orang itu dan saya percaya kalau Allah akan menjawab doa itu dalam hidup orang itu. Amin. Jadi mari kita berdoa satu dengan lainnya pada hari ini. Tapi pada hari ini kita melanjutkan dari minggu lalu dan minggu lalu kita berbicara tentang kalender Alkitab, waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan dengan ibadah yang judulnya adalah penggenapan tahun Yobel. Imamat pasal 25 ayat 8 sampai 13. Imamat pasal 25 ayat 8 sampai 13. Mari kita baca secara bertanggapan. Saya baca ayat 8. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Ini adalah firman Allah. Amin. Saya berdoa berkat tahun Yobel akan datang pada gereja Sion. Kapan? 50 tahun kemudian? Sekarang. Amin. Amin. Sama seperti hari Sabat, hari-hari Sabat dan tahun-tahun Sabat, tahun Yobel diberikan kepada orang Israel oleh Allah sebagai waktu untuk diingat dan dirayakan. Jadi untuk orang Israel dan orang Kristen pada hari ini dapat memahami dan menantikan tahun Yobel sejati yang akan digenapi ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang dan membawa kita pulang. Jadi yang pertama, mari kita pikirkan apa itu tahun Yobel, apa yang terjadi di tahun Yobel. Yang pertama, ini adalah tahun ketika semua utang masa lalu dilunasi dan semua kembali ke awal. Betapa baiknya hal itu.
kalian yang memiliki begitu banyak kartu kredit dan ini adalah tahun ketika semua hutang itu dilunasi. Yeskiel pasal 46 ayat 17. Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan. Lalu harus kembali kepada raja itu. Hanya anak-anak raja itu yang boleh mewarisi milik pusakanya. Jadi manusia, tanah, properti, semuanya harus kembali ke asalnya. Berkat Yobel adalah berkat kembali ke bentuk asli ciptaan dan berkat. Jadi kembali pengampunan utang atau kembali ke asalnya itu berbicara tentang kita yang bisa kembali ke berkat awal, bentuk awal, dan kekuatan yang Allah telah berikan pada kita ketika Ia menciptakan kita pada mulanya. Artinya, seolah-olah tidak pernah ada kejatuhan, tidak ada dosa yang pernah datang. Amin. Jadi, yang kedua, inilah tahun sukacita dari Sabat dan kebebasan dari semua utang dan batasan masa lalu. Yobel adalah tahun sukacita dan berkat sejati. Kita harus bertanya pada diri kita, apa yang menghalangi kita dari istirahat yang sejati atau sukacita yang sejati? Apakah kamu bisa benar-benar beristirahat pada hari libur kamu? Terutama dari kalian yang memiliki anak di rumah atau ketika kita memiliki penyakit. Itu adalah liburan, kamu tidak perlu pergi ke tempat kerja atau ke sekolah, tapi kamu sakit dengan COVID-19 misalnya. Kamu nggak bisa benar-benar beristirahat. Atau kalau ketika weekend kamu, tapi kamu memiliki banyak pekerjaan yang kamu bawa dari tempat kerja. Atau ketika kamu memiliki kekhawatiran. Ketika kamu memiliki kebencian di dalam hati kamu. Kamu tidak bisa memiliki istirahat yang sejati. Tapi tahun Yobel itu berbicara bukan hanya waktu pada tahun itu atau hidup kamu, tapi kondisi atau keadaan roh kamu dan tubuh kamu ketika kamu bebas dari semua kekhawatiran, penyakit, kebencian, dan bahkan dosa. Imamat pasal 25 ayat 9-10 kita sudah baca tadi. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu pada hari raya pendamaian. Jadi pada hari raya pendamaian, ketika dosa kamu diampuni, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Apakah kita bisa membacanya seperti setiap dari kita harus kembali ke Taman Eden, setiap dari kita harus kembali ke rumah Bapa kita. Tanpa pendamaian dan pengampunan dosa, tidak akan ada tahun Yobel. Jadi ketika saya berkata semoga ada berkat tahun Yobel di gereja Sion, yang pertama harus ada pengampunan dosa. Harus ada pendamaian yang sejati. Yang menunggu 50 tahun tidak akan memberi kita sukacita dan istirahat Sabat. Menunggu kapan Tuhan datang, menunggu waktu itu tidak akan membawa tahun Yobel kepada kita. Kita perlu menerima pendamaian dan pengampunan. Mazmur pasal 126 ayat 1-2. Ini digenapi pada tahun Yobel. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Jadi ketika saya berkata, semoga berkat
tahun Yobel ada pada Gereja Sion, itu adalah berkat untuk setiap anggota dan setiap keluarga untuk memiliki sukacita, sorak-sorai dalam hidup mereka dengan bibir dan lidah dengan sorak-sorai. Dan ini menjadi bukti bagi seluruh orang sekitar kita, keluarga kita, Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita. Semoga tahun Yobel itu memberikan berkat kesegaran datang pada kita. Jadi apa hutang dan beban terbesar bagi kita? Itu adalah dosa dan maut. Yobel datang ketika dosa-dosa kita dihapuskan oleh Dia yang datang. Dan Yesus ketika ia datang, ia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia yang harus datang untuk memberikan kita tahun Yobel. Apakah ia datang kepada kamu? Apakah ia datang pada kita? Tentu saja kita percaya pada Yesus dan kita berkata Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Tapi pertanyaannya, apakah ia telah datang pada kamu pada hari ini? Apakah ia datang pada kamu lagi hari ini? Apakah ia akan datang pada kamu besok membawa tahun Yobel ini? Yang ketiga, sangkakala domba jantan dibunyikan pada tahun Yobel. Ini melambangkan firman yang diberitakan dan seluruh bangsa mendengarkan suara kabar baik itu. Apakah hal ini terjadi melalui kamu, melalui kita? Berkat tahun Yobel di Gereja Sion akan ada tanda. Kalau kita memiliki berkat tahun Yobel, akan ada sangkakala domba jantan dibunyikan. Apakah kamu mendengarkan sangkakala itu? Yang kedua, Yobel menurut perhitungan tahun. Mari kita belajar untuk menghitung tahun Yobel. Yang pertama, tahun Sabat pertama itu adalah 1446 sebelum Masehi. Yaitu adalah ketika Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir dan memberikan hukum, dan ia menyatakan di sana, ini adalah Sabat. Mulai hari ini 7 tahun ke depan itulah tahun Sabat. Jadi saat ini adalah awal dari tahun Sabat. Itu adalah tahun Sabat yang pertama. Dan tahun 1445 sebelum Masehi, tahun Yobel pertama diproklamasikan pada tanggal 10 bulan ke-7. Itu adalah pada hari pendamaian. Tahun pembebasan dari perbudakan. Jadi, bagaimana menghitungnya? Tahun Yobel mari kita hitung tahun Sabat berikutnya. 1446 sebelum Masehi. Kapan tahun Sabat berikutnya? 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, 1440, 1440. Satu kali lagi, 1439. Ngerti? Jadi 1446 kurang 1439 itu adalah berapa? 7 kan? Itulah tahun Sabat berikutnya. Jadi kita harus melakukan itu sebanyak berapa tahun Sabat? Berapa tahun Sabat? 7 kali 7 tahun. 70 tahun Sabat. 70 tahun Sabat itu berapa tahun? 490 ya. Dikurang 490. Jadi setelah 70 tahun Sabat, kapan tahun Yobel? Tahun berikutnya.
Ya, apakah itu benar? Oh, bukan. Setelah 7 tahun sahabat, berapa tahun itu? Dia adalah 1 tahun sahabat ya. Jadi 7 tahun sahabat berikutnya adalah 49 tahun kemudian. Tahun ke-50 itu adalah tahun Yobel. Jadi kamu hitung 49 tahun. Setelah 49 tahun itu adalah tahun sahabat. Dan tahun berikutnya adalah tahun Yobel. Jadi sekarang tambah 1 adalah tahun Yobel. Jadi sekarang itu adalah 50 kan kalau kita tambah 1. Tahun ke-50. Jadi sekarang bagaimana kamu menghitung tahun sahabat berikutnya? Apakah itu 50 tambah 7 atau 49 tambah 7? Tahun sahabat itu dihitung dari tahun sahabat ke tahun sahabat, bukan dari tahun Yobel ke tahun sahabat. Jadi kamu enggak menambah 7 dari 50, tapi kamu tambah 7 dari 49. Apakah itu susah? Saya membuat itu menjadi susah. Jadi, wah, terlalu terang ya. Jadi tolong kalian bertahan dengan saya. Jadi kalau kita lihat 1446 di sini. Kamu lihat kan di sana? Terlalu terang? Ini warna apa ini? Warna peach ya. Warna peach adalah tahun sahabat. Dan pada yang di atas, yang warna hijau, itulah tahun Yobel. Jadi 1446 itulah tahun sahabat. Jadi 1445 adalah tahun Yobel. Tapi dari tahun sahabat, kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tahun. Jadi 1439 itulah tahun sahabat berikutnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1432 itulah tahun sahabat berikutnya. Jadi kita hitung 7 tahun sahabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tahun sahabat dan setelah itu itulah tahun Yobel. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tahun sahabat dan tahun berikutnya itulah tahun Yobel. Ngerti? Jadi 10 tahun sahabat berikutnya itu adalah 490 tahun. Jadi kapan Yobel berikutnya? Setelah 10 tahun sahabat? Tahun 491 tahun itu adalah tahun Yobel. Jadi kita hitung tahun sahabat. Dan setelah 7 tahun sahabat, itulah tahun Yobel. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita harus menghitung tahun sahabat. Dan setelah 7 tahun sahabat, tahun berikutnya adalah tahun Yobel. Jadi itu 10 tahun sahabat berikutnya. 956 sebelum Masehi, 10 tahun sahabat berikutnya, 446 sebelum Masehi. Dan pertanyaannya, kuis. Jadi kapan Yobelnya? Kapan tahun Yobel? 955 sebelum Masehi itu adalah tahun Yobel. Setelah 10 tahun sahabat berikutnya, 466 sebelum Masehi itu adalah tahun sahabat yang ke-10. Kapan tahun Yobel? 465 sebelum Masehi itu adalah tahun Yobel. 10 tahun sahabat berikutnya setelah dari 466 sebelum Masehi. Dan kita sudah masuk ke Edi. Kenapa? Karena kurang 1 di sini. Karena tidak ada tahun 0 kan di sini.
Di matematika, karena ada 0 di antara minus 1 ke 0 ke 1, itu ada 1, tapi dari minus 1 langsung ke plus 1. Divisi 1 ke AD1. Tidak ada tahun 0, makanya kita kurangin 1. Sama dengan AD tahun 25 Masehi. Itulah tahun Yobel. Yaitu itu adalah tahun Sabat. Jadi tahun Yobelnya itu adalah 26 Masehi. Sangat baik. Jadi 25 Masehi itulah ketika Yesus mulai pelayanan umumnya, dan itu adalah tahun Yobel. Jadi kita harus ingat tidak ada tahun 0 ketika kita menghitung antara sebelum Masehi dan Masehi. Jadi 1445 sebelum Masehi ditambah karena kita sudah masuk ke tahun AD, jadi tambah 26 dikurang 1 itu adalah 1470 tahun semuanya. Dari tahun Yobel yang pertama sampai awal pelayanan umum Yesus. Itu adalah 1470 tahun dan dibagi 49 karena 49 itu adalah karena tahun Yobel datang setiap 49 tahun, tapi sekarang kamu ngerti kan? Kamu menghitung tahun Sabat dan tahun berikutnya itu tahun Yobel. Jadi ada berapa tahun Yobel sudah? Itu 30 tahun Yobel. Dari Yobel yang pertama sampai Yesus, waktu Yesus. 30 tahun Yobel. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Dari tahun 1446 sebelum Masehi ketika tahun Yobel ditetapkan hingga tahun 26 Masehi pada awal pelayanan Yesus terdapat 210 tahun Sabat dan 30 tahun Yobel. Dari 26 Masehi sampai saat ini terdapat 285 tahun Sabat dan 40 tahun Yobel. Dari 1446 sampai sebelum Masehi sampai, tolong maafkan saya untuk hal ini adalah kesalahan. 2014 AD atau Masehi itu adalah 494 tahun Sabat dan 70 tahun Yobel. Jadi kita sedang di tahun periode tahun Yobel yang ke-70. Jadi tahun 2015 bukan tahun Yobel. Jadi di Yeskiel 40 sampai 48 semua ukuran bait suci adalah kelipatan 50. Jadi kita lihat kalau bait suci Allah dipenuhi dengan tanda Yobel, tema Yobel. Dan secara simbolis ini memproklamasikan Yobel. Dan menengok ke belakang setiap tahun Yobel dan Sabat mengungkapkan, kita bisa lihat beberapa hal yang penting. 4114 sebelum Masehi itulah penciptaan dari Adam. 3427 sebelum Masehi itu adalah kelahiran Metusela, anak dari Henok. 2692 sebelum Masehi itu adalah wafatnya Yared. Wafatnya Peleg itulah tahun Sabat. 2080 sebelum Masehi itu adalah ketika Allah memberikan perjanjian sulu dan Abraham pada usia 84 tahun, itu tahun Yobel.
tahun Yusuf menjadi Perdana Menteri, Yusuf pada usia 30, itu juga adalah tahun Yobel. 1886 sebelum Masehi, Ishak wafat pada usia 180, itulah tahun Yobel. 2006 sebelum Masehi, kelahiran Yakub, itulah tahun Sabat. 1859 sebelum Masehi, wafatnya Yakub pada usia 147 tahun, itulah tahun Sabat. Dan ia lahir dan mati di tahun Sabat. Jadi bangsa Israel telah melupakan semua ini dan bahkan lupakan tahun Sabat dan tahun Yobel. Setan melakukan hal itu untuk membingungkan kita agar tidak mengikuti waktu Allah. Supaya kita tidak dapat memelihara hari-harinya, hari Sabat atau tahun Sabat. Jadi pada saat kita melihat di Alkitab, penghilangan dari periode pertama dari 14 generasi di setelah Yesus Kristus, ada penghapusan yang besar pada waktu ini adalah karena mereka tidak menjaga hari Sabat. Alasan kenapa bait suci Salomo dihancurkan dan orang dibawa ke Babel karena mereka tidak menjaga tahun Sabat. Jadi kita harus mengerti pentingnya mengingat tahun dan hari dan tahun Sabat bagi Allah dan tahun Yobel. Itu sebabnya diberkatilah mereka yang mengingat hari Tuhan dan kita sebut itu adalah hari Tuhan sekarang. Dan tolong ingat untuk datang di hadapannya untuk beribadah. Yang ketiga, pengenapan tahun Yobel melalui Yesus Sang Mesias. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita harus ingat satu hal yang menarik adalah sebelum tahun ke-10 Yobel, selalu ada bait suci Allah yang dipulihkan. Terutama di perjanjian lama sampai ke kedatangan Yesus. 1445 itu adalah ketika mereka pertama kali membuat kemah suci. 10 tahun Yobel berikutnya dan 10 tahun Yobel berikutnya bait suci Salomo dan tahun Yobel ke-30 itulah Yesus yang merupakan bait suci yang sejati. Jadi sekarang kita hidup di tahun periode Yobel yang ke-70. Jadi mari kita lihat ini lagi. Cukup membutakan ya. Jadi kalau kita lihat minus di sini, kamu bisa lihat kan? Minus 26 itu adalah AD 26, itu tahun Yobel. Kamu penasaran nggak kapan tahun Yobel berikutnya? Sehingga kita bisa tahu. 1986 AD, tahun 1986 itu adalah tahun Yobel dan 2035 itulah tahun Yobel berikutnya. Siapa yang lahir di tahun 1986? Di mana kita sekarang? Kita di tahun 2025. Jadi saya tadi saya sebut 2014 itu tahun Sabat. Itu sebenarnya 2013, 2020, 2027, 2034 dan itulah tahun Sabat dan 2035 adalah tahun Yobel. Ya. Pengenapan tahun Yobel melalui Yesus Sang Mesias. Lukas pasal 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku. Kita sudah baca ini berikutnya. Sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pelayanan dari yang diurapi. Melalui firman Yesaya pasal 61 ini dibacakan Yesus, ia menunjukkan penggenapan Yobel. Siapa yang diurapi? Ini. Apa yang Yesus katakan adalah ketika Allah datang
ke bumi dengan mengenakan rupa manusia, ia datang sebagai yang diurapi. Ini artinya Allah sendiri datang ke bumi sebagai Mesias. Kata Mesias itu artinya yang diurapi, Kristus. Jadi kata Mesias digunakan sebagai kata benda khusus dalam perjanjian baru, tapi dalam perjanjian lama, mereka yang diurapi adalah orang-orang yang, artinya orang yang memegang 3 jabatan, yaitu raja, imam, dan nabi. Pengurapan melambangkan menerima Roh Kudus. Ini merujuk pada roh Allah yang ilahi. Seseorang yang menerima roh Allah, seorang yang keilahiannya, keilahian Allah bersemayam di atasnya. Jadi Yesus datang sebagai raja, sebagai imam dan nabi, Mesias Kristus yang diurapi. Yesus menyatakan bahwa ia akan membangun kembali bait suci. Itu adalah ketika bangsa Israel tidak merayakan hari dan tahun Sabat, bait suci mereka dihancurkan. Jadi selama 30, jadi ia akan memulihkannya lagi. Selama 30 tahun Yobel dari tahun pertama hingga kedatangan Yesus, bait suci dibangun kembali tepat sebelum setiap tahun Yobel yang ke-10. Mereka menerima kembali bait suci yang hilang pada tahun Yobel. Saya benar-benar berdoa kalau kita akan melihat bait suci surgawi sebelum tahun Yobel ini lewat. Yesus menyatakan pembebasan, kemerdekaan. Matius pasal 11 ayat 4, pasal 11 4-5. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada yang miskin diberitakan kabar baik." Ketika Yohanes Pembaptis ragu-ragu, ini yang dikatakan oleh Yesus, dan intinya adalah, apa kamu tidak melihat tahun Yobel di sini? Yobel datang ketika ia datang. Ini bukan hanya tentang kalkulasi tahun-tahun itu, tapi itulah tentang ia yang datang untuk melakukan hal ini. Jadi mari kita tidak berpikir, oh pendeta Samuel berkata sebelum 2035. Enggak, saya berdoa. Kalau hari ini, kalau ia datang kepada kita, ia ada di antara kita, akan ada tahun Yobel rohania, dan ketika hal ini terjadi secara rohania, ini juga terjadi secara lahiriah. Amin. Yesus menyatakan tahun rahmat Allah. Kita lihat di Yesaya pasal 61 dan Lukas pasal 4, dan ini dikatakan tahun Yobel. Jadi sejak dosa masuk melalui kejatuhan Adam, umat manusia yang diciptakan untuk memerintah atas seluruh ciptaan menjadi budak dunia ini. Untuk membuat orang menyadari hal itu, Allah menaruh bangsa Israel di Mesir dan membuat mereka melayani orang-orang Mesir sebagai budak, untuk menyadari kita itu budak, bukan hanya kepada Mesir, tapi kita budak pada dosa, ketamakan kita, kekuatan setan di dunia ini. Dan itu sebabnya mereka mencari kebebasan, kemerdekaan. Mereka menjadi budak dunia ini, dan bumi dikutuk, dan Allah memberkati. Sahabat Allah ini berkati itu rusak, dan bahkan Taman Eden pun diserbu dan diambil alih. Tapi Yesus datang dan berkata bahwa ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ia datang untuk mengembalikan Sabat itu. Ia bekerja pada hari Sabat untuk memulihkan Sabat. Apa yang ia lakukan? Ia memberikan hidup pada Sabat. Ia menyembuhkan, ia mengusir roh jahat dan penyakit di hari Sabat. Semoga ada pekerjaan mukjizat di Gereja Sion. Dengan datang memuja Allah pada hari Tuhan, semoga ada pemulihan di antara kita. Dengan datang memuliakan Allah Bapa Tuhan kita dan bertemu dengan Dia di hari Tuhan, semoga ada kemerdekaan, kebebasan, orang-orang yang dibebaskan dari
belenggu dosa. Apa yang Yesus lakukan hanya mengembalikannya kepada manusia apa yang telah hilang dan menghapuskan semua hutang mereka. Jadi apa yang kamu pikir yang kita perlukan supaya kita bisa dibebaskan dari utang kita? Apakah kita harus membayar apapun? Apa kita harus melakukan apapun? Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah datang pada Yesus, datang pada Dia dan bertanya. Dan meminta. Jadi ingat hari ini, kamu harus berdoa untuk seseorang. Pada saat kita berdoa untuk orang itu, pada saat kita berdoa untuk diri kita, mari kita meminta kepada Allah. Allah telah membebaskan kami dari belenggu dosa, dari hutang kita, bebaskan kita dari semua masalah kita. Amin. Yesus menunjukkan pada kita tahun Yubel sejati hanya bisa terjadi ketika Ia datang dan suara sangkakala itu dibunyikan, dan Yesus menjadi korban pendamaian. Dan Yesus berkata, saya mencoba memberitahu kamu berita baik ini. Jadi pada saat kita menerima Roh Kudus, kita juga harus bisa diurapi. Amin. Yang keempat, rohani digenapi melalui Wahyu 70 minggu. Kita kehabisan waktu, jadi mari kita baca dengan cepat. Wahyu 70 minggu diberikan pada Daniel. Kamu ingat kan? Kita telah membaca tentang 70 kali 7. Jadi dalam bahasa kalau bahasa Inggrisnya dikatakan minggu, tapi dalam bahasa aslinya itu 70 kali 7. Tapi secara lebih akurat itulah 70 kali 7 tahun yang diberikan kepada Daniel. Daniel berdoa di Babel untuk pembebasan dari Babel. Jadi Babel pada akhirnya muncul di kitab Wahyu, dan Allah berkata kepada umatnya untuk keluar dari Babel. Jadi supaya kita bisa keluar dari Babel, kita harus memiliki 70 kali 7 tahun pengenapan. Alasan kenapa Bait suci dihancurkan, umat Israel diasingkan adalah karena mereka tidak merayakan tahun Sabat selama 490 tahun. Berapa tahun Sabat di sana di 490 tahun? Kamu masih bingung? Tahun Sabat itu datang setiap 7 tahun. Jadi 490 bagi 7 itu adalah 70 tahun Sabat. Harusnya mereka membiarkan tanah untuk beristirahat selama 1 tahun pada tahun Sabat, tapi karena ketamakan mereka tidak mengikutinya. Mereka membuat tanah itu bekerja selama 490 tahun. Jadi mereka membohongi berapa kali? 70 kali. Jadi itu sebabnya Allah berkata, saya akan membiarkan tanah itu beristirahat selama 70 tahun. Saya akan membuat kamu menjauh. Jadi setelah 70 tahun dan tanah itu sudah mendapatkan istirahat yang pantas, saya akan kembalikan kamu. Itu yang katakan Allah. Daniel pasal 9, nubuat dari 70 minggu, ia berdoa tentang 490 tahun dan pengasingan 70 tahun, tapi jawaban dari Allah adalah dengan Wahyu 70 minggu. Jadi 490 tahun sama dengan 70 tahun Sabat. Tapi ayat 25, dari keluarkannya ketetapan untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem sampai kedatangan Mesias Sang Raja, akan ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa, totalnya 69 masa. Jadi ketetapan untuk pemulihan diberikan di 458 sebelum Masehi, dan 70 minggu dan 62 minggu berikutnya itu 1 tahun ditambah 1 tahun
semua. Jadi 458 kurang 49 kurang 434 ditambah 1 sama dengan 26 tahun Yobel. Jadi wahyu Allah kepada Daniel kalau kita hitung 49 minggu itu adalah tahun Yobel. Peristiwa apa yang terjadi selama 70 minggu, apa yang terjadi dalam periode ini? Hal ini dijelaskan dalam 6 cara. Untuk meringkas 6 poin ini berbicara tentang mengakhiri kutukan dosa dan kematian, menebus semua kesalahan umat manusia, dan mencapai keselamatan. Jadi, penebusan itu adalah pekerjaan tahun Yobel, yaitu mengakhiri pelanggaran, mengakhiri dosa, untuk menebus kesalahan. Ini adalah bahasa Yobel. Tidak ada dosa lagi, mengakhiri dosa, menebus kesalahan. Jadi kamu ingat, tanpa penebusan kesalahan tidak bisa ada tahun Yobel. Dosa yang itu tidak akan memiliki pengaruh lagi yang menggoda, kita bahkan tidak akan mengingat atau memikirkannya. Jadi untuk menghentikan dosa. Jadi sekarang kita bertobat, tapi kita selalu ingin kembali, kita tergoda. Tapi ketika hal ini terjadi, tidak akan ada efek godaan lagi. Jadi semoga Yobel itu datang pada kita untuk membawa kebenaran yang kekal. Yaitu apa itu kebenaran kekal? Kita tidak... Yesus memberikan kita kebenarannya, tapi pada diri kita sendiri kita tidak benar. Jadi pada saat kita memberikan kemuliaan padanya, kita bisa menunjukkan kemuliaannya. Dan ia berkata, kemuliaan itu kekal. Untuk mengenapkan penglihatan dan nubuat ini bicara tentang masa ketika seluruh firman dan penjanjian Allah itu digenapi. Hal itu digenapi pada kedatangan Yesus. Untuk mengurapi tempat yang maha kudus. Tempat maha kudus adalah ia, dan ia akan dikenali sebagai raja, imam, dan nabi yang sejati. Jadi 69 minggu telah berlalu ketika Yesus datang. Ada 26 setelah Masehi. Jadi fokusnya adalah 1 minggu terakhir. Jadi katakan raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian dan yang kejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa dan membinasakan itu. Jadi tengah-tengah 1 minggu itu artinya memotong 7 tahun menjadi 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun terakhir. Dan inilah waktu ketika itu adalah nubuat di dalam nubuat. Ini diucapkan melalui Daniel dan Wahyu. Ini adalah waktu ketika proklamasi firman Allah dan ibadah berhenti. Dunia ini dimanapun saya lihat banyak yang mulai memperketat ibadah kecil sedikit demi sedikit, sangat pelan-pelan, tapi kita tidak rasakan, tapi hal itu terjadi. Jadi mari kita sadar. Tapi lebih dari itu, lebih dari sistem, regulasi, dan kontrol, lebih dari itu setan bekerja sedikit demi sedikit dalam hati mereka tidak ingin beribadah. Itulah masalah lebih besar. Semakin banyak orang yang tidak ingin mendengar firman Allah, semakin banyak orang tidak ingin menggerakkan tubuh mereka untuk berada di tempat ibadah. Banyak orang menjadi tidak sensitif secara rohani, dan bahkan ketika mereka tidak
beribadah dengan benar, mereka tidak menyadarinya. Kesimpulan, sangkakala dibunyikan pada tahun Yobel. Kapan ini terjadi? Pada akhir 1 minggu terakhir akan ada pemulihan atas segala sesuatu. Tahun Yobel datang pada pemulihan tanah yang telah hilang, dan itu adalah pemulihan atas kerajaan. Sekali lagi, Tuhan harus datang dan meniup sangkakala terakhir. Dari kabar baik supaya tahun Yobel bisa diumumkan dan menjadi milik umum. Firman Allah harus diproklamasikan. Saya percaya kalau firman Allah sedang diproklamasikan. Amin. Sangkakala harus dibunyikan. Dan apa yang terjadi sekarang? Sangkakala itu sedang dibunyikan. Membuat orang-orang tahu. Kadang-kadang suara sangkakala itu panjang, kadang-kadang suaranya pendek. Tapi harus memberikan kesempatan bagi orang untuk mendengarkan suara itu dan bangun dan menjadi sadar. Dan saya percaya kalau ini sudah terjadi. Semoga Gereja Sion menjadi peniup sangkakala pada akhir zaman. Tahun Yobel standar bagi kehidupan umat Israel. Kita harus memulihkan kehidupan tahun Yobel sebagaimana sangkakala ditiup pada tahun Yobel. Demikian juga jemaat kudus Gereja Sion harus membunyikan sangkakala sejarah penebusan. Dan gereja kita adalah gereja yang memproklamasikan tahun Yobel. Keluarga kita adalah keluarga yang memproklamasikan tahun Yobel. Bagaimana kita melakukannya? Menerima Yesus, Sang Yobel, Raja Damai, yang merupakan bentuk pendamaian itu dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita, itulah masuk ke dalam tahun Yobel. Jadi semoga kita bisa masuk ke dalam tahun Yobel itu. Mari kita tidak menunggu 50 tahun. Sekarang adalah waktunya. Dan semoga kita bisa memproklamasikan kalau Yobel yang datang pada saya. Pada saat kita memproklamasikan kebebasan dan kita tunjukkan kalau kita bebas dari dosa saya dibebaskan dari penyakit saya tidak harus membenci orang itu lagi karena saya telah dibebaskan. Pada saat hal itu terjadi, orang-orang di sekitar kita akan melihat Yobel dalam diri kita dan kita bisa memproklamasikan Yobel itu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengirimkan Yobel ke dalam hidup kita. Melalui Yobel, Yesus Kristus dan dunia ini, Bapa, kami berdoa kekuatan dari Yobel, kekuatan pembebasan dan kemerdekaan dari dosa kita dan kematian. Semoga kekuatan ini datang bersama dengan setiap keluarga di Gereja Sion, setiap orang. Semoga kita bisa mendeklarasikan kemenangan atas dosa kita, kebebasan dari ikatan kita. Kita ingin berdoa untuk satu dengan yang lainnya, untuk saudara-saudara kita yang tidak ada di sini. Kami berdoa semoga berkat tahun Yobelnya datang bersama pada semua kita. Bapa, kami terikat, kami ditekan oleh masalah kita, kebencian kita, emosi kita, penyakit kita, stres kita, masalah kita. Tapi Bapa, pada saat ini, saat kita berdoa di hadapan-Mu, kami berdoa semoga Engkau akan membawa itu semua daripada kami. Lepaskan kami, Bapa. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan merasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan kita.